Halo semuanya, bertemu kembali bersama The Lockdown. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Dinosaur. Film yang dirilis tahun 2000 ini menceritakan tentang sekelompok makhluk purba bernama dinosaurus yang mencari habitat barunya setelah sebagian daratan bumi hancur karena hujan meteor di zaman itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mainkan filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seekor induk iguanodon yang sedang menjaga beberapa telur miliknya. Kemudian scene pun beralih pada seekor anak parasaurus yang sedang asik bermain di dekatnya. Dan tiba-tiba muncullah seekor Carnotaurus yang hendak memangsanya. Melihat Carnotaurus, semua iguanodon pun panik dan berlarian menyelamatkan diri masing-masing. Begitupun juga dengan induk iguanodon yang sedang menjaga telurnya tadi. Akhirnya, ia pun dengan terpaksa harus meninggalkan sarangnya. Beberapa telur iguanodon pun menghilang, dan kini hanya tersisa satu telur setelah kekacauan yang terjadi. Telur itu pun kemudian dicuri oleh Oviraptor yang hendak memakannya. Namun di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan Oviraptor lain yang mencoba merebut telur curian itu. Akhirnya telur itu pun terjatuh ke dalam sungai dan dimakan oleh salamander purba. Tapi entah kenapa ia lalu memutahkannya kembali. Perjalanan telur itu pun terus berlanjut dengan hanyut mengikuti derasnya aliran sungai. Lalu terlihat Pterosaurus yang mengambil telur itu dan membawanya terbang melintasi hutan-hutan dan lautan yang luas. Beberapa burung purba yang mencoba merebut telur itu membuat si telur harus menerima takdirnya untuk jatuh pada sebuah pulau yang dihuni oleh banyak kera. Di pulau itu, seekor kera betina bernama Plio hendak mendatangi telur yang akan menetas itu. Ia pun lalu memanggil ayahnya yang bernama Yar dan juga adiknya yang bernama Zini. Tak lama telur itu pun menetas dan muncullah bayi iguanodon. Yar yang takut karena mengetahui itu adalah dinosaurus, ia pun menyuruh Plio untuk segera membuangnya. Tapi justru Plio malah menyuruh Yar untuk membuangnya sendiri. Saat hendak membuangnya, Yar pun merasa luluh melihat wajah bayi iguanodon tersebut. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk merawat bayi iguanodon itu dan ia pun diberi nama Aladar. Singkat cerita, kini Aladar pun tumbuh besar menjadi iguanodon sejati. Ia pun sangat akrab dengan kelompok kera ini bagai keluarganya sendiri. Aladar pun menghabiskan waktunya dengan bermain-main bersama anak-anak kera. Hingga di suatu hari, Plio mengatakan kalau tak lama lagi akan diadakan ritual perjodohan para kera. Mengetahui hal itu, Aladar pun menemui Zini yang sedang latihan merayu sendirian. Karena Zini berharap bisa mendapatkan pasangan dengan latihan kerasnya ini. Tak lama ritual perjodohan itu pun dimulai. Mereka semua berayun dan melompat ke sana kemari untuk menarik perhatian para kera betina. Para betina yang tertarik akan datang ke ayunan yang ditunggangi kera jantan. Hingga semua kera pun kini telah mendapatkan pasangannya, kecuali Zini yang masih bergelantungan sendirian karena tak ada kera betina yang menuju kepada dirinya. Ia pun terlihat pasrah dan menerima kenyataan karena dirinya kini harus menjomblo. Setelah ritual itu pun berakhir, Aladar menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh terlihat dari langit. Ternyata sesuatu itu adalah hujan meteor yang sedang jatuh menghujani bumi. Mereka semua yang belum menyadari kalau sebentar lagi terjadi bencana hanya bisa diam menatap langit-langit yang terlihat terang itu. Hingga tak lama kemudian terlihat meteor besar yang akan jatuh menghantam bumi. Menyadari ini adalah bencana, mereka semua pun panik dan berlari menaiki punggung Aladar. Hingga pada akhirnya mereka semua melompat ke laut.
Mereka pun berhasil untuk berenang sampai ke tepian sebuah pulau. Namun di sini hanya Aladar, Plio, Yar, serta Zini dan Suri yang selamat dari bencana itu. Sedangkan para kera lain yang berada di pulau itu tak ada satupun yang bisa selamat. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan berencana mencari tempat tinggal mereka yang baru. Beberapa waktu berlalu, sampailah mereka pada sebuah gurun tandus yang dipenuhi bebatuan. Ternyata tempat itu terdapat banyak kawanan Velociraptor yang kelaparan. Melihat Aladar dan beberapa kera di punggungnya, kawanan pemangsa ini pun langsung segera mengejarnya. Tiba-tiba, para Velociraptor itu berhenti mengejar mereka. Karena ternyata di balik kabut pasir itu ada banyak kawanan dinosaurus besar yang sedang bermigrasi mencari tanah yang bisa dihuni. Kawanan besar itu dipimpin oleh Kron dan wakilnya yang bernama Bruton, juga adik Kron yang bernama Nira. Mereka juga bertemu dinosaurus tua yang bernama Belin dan Emma. Karena mereka sudah tua, jadinya mereka pun berada pada barisan paling belakang. Aladar dan keluarganya lalu memutuskan untuk mengikuti kawanan besar tersebut untuk bisa bertahan di pulau yang banyak dinosaurus pemangsa ini. Beberapa waktu berlalu, Kron pun memerintahkan pada kawanannya untuk beristirahat di tengah gurun itu. Aladar pun kemudian menghampiri Kron dan memintanya untuk jalan pelan-pelan saja agar Emma dan Belin yang sudah tua itu tidak tertinggal barisan kawanan. Namun Kron yang berwatak keras ini tidak menghiraukannya. Keesokan harinya mereka semua akan melakukan perjalanan yang sangat panjang karena mereka akan melewati gurun tanpa air sedikit pun. Mereka pun berjalan dari matahari terbit hingga terbenam tanpa melakukan istirahat. Pada hari-hari berikutnya terlihat beberapa dinosaurus yang sudah tak kuat yang akhirnya mati di tengah perjalanannya. Dan akhirnya mereka yang mati pun menjadi makanan Velociraptor. Ternyata dino pemangsa di gurun itu bukan hanya Velociraptor, melainkan ada Carnotaurus yang akan menjadi ancaman paling menakutkan bagi kawanan ini. Di tengah perjalanan yang melelahkan itu, akhirnya mereka pun menemukan sebuah danau di gurun itu. Namun sesampainya mereka di sana, ternyata airnya sudah mengering. Kron pun lalu memerintahkan Bruton untuk berkeliling mencari sisa-sisa air dari danau tersebut. Setelah itu, Kron kembali memerintahkan kawanannya untuk melanjutkan perjalanan. Lalu di sisi lain, Aladar dan para kera terlihat membantu Emma dan Belin yang sudah tak kuat melanjutkan perjalanannya. Dan tak disangka, mereka malah tak sengaja menemukan air yang berada di dalam tanah akibat injakan kaki dari Belin. Aladar pun lalu berteriak dan memberitahu para kawanan bahwa dirinya menemukan air. Kron yang mengetahui itu, ia pun bergegas datang dan mencoba menguasai air itu sendirian. Kemudian scene pun beralih pada Bruton dan temannya yang sedang mencari air tapi malah bertemu Carnotaurus. Kembali pada kawanan, di sini Aladar sedang mengajari dua iguanodon kecil cara menggali air. Hal itu pun menarik perhatian Nira yang kagum melihat sikap Aladar, hingga akhirnya mereka pun mulai dekat. Tak lama datanglah Bruton yang kembali pada Kron dengan penuh luka akibat serangan Carnotaurus. Kron yang mendengar hal itu, ia pun langsung menyuruh kawanannya untuk segera berjalan lagi. Aladar pun meminta Kron untuk menunggu para kawanan yang sudah tua, tapi hal itu malah membuat Kron jengkel dan menyerang Aladar. Ia pun memarahi dan mengusir Aladar serta menyuruhnya untuk menjauhi Nira adiknya. Emma dan Belin yang sudah tak kuat berjalan cepat, akhirnya mereka pun ditinggalkan para kawanan. Aladar yang kasihan, ia pun lalu menemani mereka untuk berjalan pelan-pelan. Hingga kemudian di tengah perjalanan mereka pun menemukan Bruton yang terlihat penuh luka. Aladar pun mencoba menawarinya bantuan, namun karena Bruton merasa ia adalah salah satu pemimpin, jadinya ia menolak dan menyuruh Aladar untuk melanjutkan perjalanannya.
Aladar dan tim akhirnya sampai pada sebuah gua dan memasukinya. Tak lama kemudian, Bruton yang kehujanan mau tak mau ia jadi ikutan masuk ke dalam gua tersebut. Dan untuk sementara ini, mereka pun jadi bisa beristirahat dengan tenang. Di tengah peristirahatan mereka, tiba-tiba muncullah 2 ekor Carnotaurus di depan gua itu. Aladar yang menyadari kehadirannya, ia pun langsung segera membangunkan yang lain. Namun pada akhirnya, mereka tetap saja ketahuan. Para Carnotaurus itu pun langsung menyerang Aladar. Dalam keadaan terdesak itu, tiba-tiba Bruton muncul dan melawan para Carnotaurus tersebut. Bruton yang mengetahui kalau dirinya tak akan menang, ia pun lalu mengorbankan dirinya dengan menghancurkan langit-langit gua itu hingga runtuh. Dan kemudian reruntuhan itu menimpa Bruton serta kedua Carnotaurus tersebut. Akhirnya Bruton pun menyelamatkan Aladar dan tim dengan mengorbankan dirinya. Tapi ternyata seekor Carnotaurus masih selamat dan berhasil keluar dari goa itu. Setelah beberapa lama menelusuri goa itu, mereka terhalang oleh jalan buntu. Mereka pun sempat putus asa hingga Zinni mencium sesuatu dari balik goa itu. Lalu terlihatlah cahaya terang dari bebatuan yang disingkirkan oleh Zinni. Dengan bergotong royong, Aladar dan tim akhirnya berhasil merobohkan dinding goa tersebut. Dan tak disangka, ternyata di balik goa itu adalah jalan pintas menuju sebuah tempat tujuan kawanan mereka. Namun di sini Aladar terlihat bingung karena kawanan Kron belum tiba di sana. Lalu Sin pun beralih pada kawanan Kron yang sedang terhalang jalannya oleh tebing bebatuan yang tinggi. Kron pun berencana untuk memanjat tebing itu pada esok harinya. Lalu kembali kepada Aladar lagi yang bergegas pergi untuk memberitahu mereka jalan pintas yang ia temukan. Di tengah perjalanannya, Aladar bertemu lagi dengan seekor Carnotaurus yang selamat itu. Beruntung Aladar bisa bersembunyi dan dapat meloloskan diri. Keesokan harinya terlihat Kron yang bersiap untuk memanjat tebing itu bersama kawanannya. Ia pun lalu menyuruh 2 ekor iguanodon kecil untuk memanjat duluan sebagai pemancing semangat kawanan yang lain. Tak lama Aladar pun tiba di sana dan memberitahu pada semua kawanan bahwa ada jalan pintas yang lebih aman. Kron yang tak terima Aladar seperti mengambil alih kawanannya, ia pun lalu diserang oleh Kron. Nira yang kesal melihat sikap kakaknya, ia pun datang dan mendorong Kron hingga jatuh. Nira pun kemudian membantu Aladar berdiri dan pergi bersama para kawanan dan meninggalkan Kron. Tapi tiba-tiba seekor Carnotaurus muncul dan menghadang mereka semua. Aladar lalu menyuruh semua kawanan untuk bersatu melawan Carnotaurus itu. Mereka pun bersama-sama berteriak ke arah Carnotaurus itu hingga Carnotaurus itu pun menjadi mundur. Carnotaurus yang tak jadi menyerang kawanan, akhirnya ia melihat Kron yang sedang memanjat tebing sendirian. Ia pun lalu mengejar dan menyerang Kron yang berada di ujung tebing. Aladar dan Nira yang melihat Kron tersudut, mereka lalu bergegas membantunya. Dengan penuh perjuangan, akhirnya sang Carnotaurus itu berhasil dijatuhkan ke bawah tebing yang tinggi itu. Namun di sini sayang sekali nyawa Kron tak bisa terselamatkan, hingga akhirnya Kron pun mati di tebing itu. Singkat cerita, akhirnya Aladar dan Nira berhasil membawa seluruh kawanan ke tempat tujuan mereka. Kemudian di akhir film, terlihat Aladar dan Nira mempunyai seekor anak yang baru menetas dari telurnya. Terlihat juga Zinni yang sekarang sudah tidak jomblo lagi. Mereka semua pun kini hidup bahagia di tempat tinggal mereka yang baru ini.
dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kembali pada film-film berikutnya.